Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika. Dan kali ini saya akan membahas tentang metode saldo menurun ganda. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, saya ingin menyinggung sedikit tentang pengertian penyusutan, karena metode saldo menurun ganda merupakan bagian dari penyusutan. Jadi, penyusutan adalah alokasi biaya atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Nah, besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Maka, besar untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun, yang ketiga metode saldo menurun ganda, yang keempat metode jumlah angka tahun, yang kelima metode bunga efektif, dan yang keenam metode unit produksi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode saldo menurun ganda. Nah, metode saldo menurun ganda merupakan saldo yang menurun dan menggunakan 2 kali tarif penyusutan dengan masa manfaat yang sama. Maksudnya, jika suatu aset mempunyai masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah 20%. Dan untuk tarif penyusutan metode saldo menurun ganda yaitu jadi 40%, karena 20% dikali 2. Sebenarnya metode saldo menurun ganda sama dengan metode garis lurus. Hanya saja metode garis lurus dipercepat 2 kali lipat per periodenya. Dan pada perhitungan metode garis lurus, perhitungan awalnya tidak memperhitungkan nilai sisa aset dan pada akhir umur aset. Untuk rumusnya, nilai buku dikali 2 per umur aset. Nah, untuk menghitung biaya penyusutan metode saldo menurun ganda, kita bisa menggunakan rumus yaitu tarif penyusutan dikali dengan nilai buku. Untuk tarif penyusutan sama dengan 100% per masa manfaat dikali 2. Dan untuk nilai sisanya bisa diabaikan seperti saldo menurun. Jadi, pada tahun pertama, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai perolehan. Dan untuk tahun terakhir, tarif penyusutan harus dilakukan pembulatan nilai penyusutan untuk memastikan kita mendapat nilai sisa sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Nah, Pak Yanto membeli perlengkapan seharga 15 juta, memiliki masa manfaat 5 tahun. Hitunglah besarnya penyusutan setiap tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Di sini kita ketahui harga perolehannya sama dengan 15 juta dan jumlah periodenya itu 5 tahun. Jadi di situ ditanya R sama dengan, kita masukkan tarif penyusutan dikali nilai buku. Tarif penyusutan sama dengan 100% per masa manfaat dikali 2. Jadi 100% per 5 kali 2, hasilnya 40%. Di sini kita sudah mengetahui tarif penyusutannya 40%. Dan sekarang kita mencari penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, untuk menghitung nilai dari penyusutan, kita bisa mengalihkan nilai buku dengan tarif penyusutan. Nilai buku kita yaitu 15 juta dikali tarif penyusutan kita 40%. Maka hasilnya sama dengan 6 juta. Kita masukkan ke kolom penyusutan. Nah, untuk mencari nilai akumulasi penyusutan, yaitu nilai akumulasi sebelumnya ditambah dengan hasil penyusutan baru. Karena nilai akumulasi sebelumnya tidak ada atau bisa dikatakan dengan 0, maka 6 juta ditambah 0 hasilnya tetap 6 juta. Dan untuk mencari nilai buku, yaitu nilai buku dikurang dengan nilai penyusutan. Jadi 15 juta dikurang 6 juta sama dengan 9 juta.
Nah, begitu juga selanjutnya untuk mencari nilai penyusutan, kita bisa mengalihkan nilai buku dikali dengan tarif penyusutan. Jadi, 9 juta dikali 40%, hasilnya 3.600.000. Dan untuk mencari nilai akumulasi penyusutan, yaitu nilai akumulasi sebelumnya ditambah dengan hasil penyusutan. Jadi 6 juta ditambah 3.600.000, hasilnya 9.600.000. Dan untuk mencari nilai buku, yaitu nilai buku sebelumnya dikurangi dengan hasil penyusutan yang baru. Jadi 9 juta dikurang 3.600.000, hasilnya 5.400.000. Jadi ini kita lakukan sampai masa manfaat yang telah ditentukan. Dari soal tadi, masa manfaatnya itu 5 tahun. Jadi tahun terakhirnya tuh tahun kelima. Di tahun kelima kita melakukan pembulatan untuk mendapatkan nilai sisa. Jadi nilai sisa dari soal kita yaitu 1.166.400. Nah, maka dari soal ini kita sudah menerapkan metode saldo menurun ganda, yang mana tarif penyusutannya yaitu 2 kali. Yang seharusnya 20% menjadi 40%. Dan di tahun terakhir kita melakukan pembulatan supaya kita mendapatkan sisa dari hasil yang sudah ditetapkan. Wah, tidak terasa nih, udah beberapa menit saya menemani teman-teman semua dalam penjelasan metode saldo menurun ganda. Walaupun sedikit, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman masih kebingungan dalam penjelasan yang saya berikan, teman-teman bisa cari referensi di jurnal, buku, media pembelajaran, dan lain-lain. Jika saya mempunyai kesalahan dalam penjelasan kali ini, saya mohon maaf karena saya di sini masih dalam tahap proses pembelajaran. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Nurjana, mohon pamit undur diri. Sekali lagi jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.